Selamat pagi, kita bersyukur tetap Tuhan tetap menyertai kita semua sampai saat ini dan semua tetap sehat-sehat. Ini semata anugerah Tuhan dan materi kita akan kita lanjutkan hari ini. Kita masih tetap di tema 1. Jadi keluarga awal kehidupan di poin B mengenal lokasi tempat tinggal part 2 dan sekarang kita akan bahas di khusus di kondisi wilayah Indonesia. Jadi kondisi wilayah Indonesia luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan sebesar 1.910.932,37 km bujur sangka dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer bujur sangka. Ini menurut Kemenko Maritim 2019. Nah, ini benua Asia. Nah, kita mulai di letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Nah, secara geografis Indonesia berada di posisi silang. Ini negara kita. Oke, coba perhatikan ya. Ini negara Indonesia, ini wilayah Indonesia. Nah, kita berada di posisi silang, di mana letak negara kita berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara samudra ini Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ini Pasifik, sini Samudra Pasifik, di sini Samudra Hindia, ini adalah benua Asia dan benua Australia. Semua datang kata semua pikir kata dapat pesan. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia. Jadi dengan berada di posisi silang, di mana negara kita diapit oleh dua benua dan dua samudra, ini menguntungkan negara kita. Apa saja keuntungan? Pertama, Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Dan kedua, memiliki kebudayaan yang beragam, salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Yang ketiga, transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Ini 3 keuntungan yang dimiliki oleh negara kita, di mana negara kita berada di posisi silang atau diapit oleh dua benua dan dua samudra. Jadi negara kita di antara dua samudra dan di antara dua benua. Nah, ini negara kita ya. Kita lanjut ya. Letak astronomis merupakan posisi satu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan bujur. Nah, kalau garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Baru kalau garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, Indonesia secara letak astronomis terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia. Jadi letak negara kita akhirnya ada 3 zona waktu ya. Nah, ini penetapan 3 zona waktu seperti sekarang ini dimulai sejak 1 Januari 1988. Bikin kok Mak. Masih pagi nih. Jadi 1 Januari 1988 kita mulai diletak. Contoh. Dan mimpi apa nak tengah malam? Oke. Baru penetapan zona waktu tersebut menyebabkan jadi perbedaan waktu beribadah, baru ada jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu. Jadi, dan mimpi berupa batang. Pembagian wilayah berdasarkan zona waktu yang ada di Indonesia. Pertama, waktu Indonesia Barat, TIP. Nah, zona waktu ini berdasarkan garis
meridian pangkal 105 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah, WITA. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah atau WITA. Zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 110 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya yang meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Ya, Sulawesi Utara masuk dalam zona wilayah Indonesia Tengah. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Zona waktu yang didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Itu 3 pembagian zona waktu Indonesia. Nah, misalkan contoh, kalau di Sulawesi Utara, misalkan di Sulawesi Utara jam 9, berarti di Jakarta, waktu Indonesia bagian Barat, dia jam berapa? Jam 8. Kalau di Papua berarti jam 10. Berarti perbedaan 1 jam ya di antara. Jadi perbedaan 1 jam. Kalau Indonesia, waktu Indonesia Tengah dengan waktu Indonesia bagian Barat beda 1 jam. Misalkan di Manado jam 9, berarti di Jakarta jam 8. Nah, kalau di Papua berarti dia jam 10. Oke, itu pembagian waktu zona yang ada di negara kita. Ada 3 zona waktu. Ingat baik-baik, negara kita ada 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, baru yang kedua waktu Indonesia Tengah, WITA, dan yang ketiga waktu Indonesia Timur. Oke, terima kasih. Demikianlah kita sudah selesai ini hari ini, dan diharapkan bagi kalian semua tetap menjaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar, dan tidak pernah putus asa walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Kita tetap ya, kita semangat belajar, kembangkan apa yang telah Tuhan berikan. Dan tetap semangat. Tuhan. Selamat pagi.